Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus mendapatkan berkah atas rawuhnya beliau Profesor Dr. Kiai Haji Nizar Ali MAG. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan juga kedinasannya sebagai Sekretaris Jenderal di Kementerian Agama RI. Ini adalah satu fadl karena tanpa rencana yang lama beliau berkesempatan dan bersedia untuk hadir di Kudus bersama kita. Hadir juga Pak Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Pak Dr. Haji Ashrafil Masito, dan tentunya Bapak kita, Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Kudus, Pak Haji Syuhadi. Alhamdulillah rawuh. Di kesempatan yang singkat ini ada kenang-kenangan untuk keluarga besar NU di Kudus dan masyarakat atas kerawan Pak Wakil Ketua Umum PBNU. Hari ini kita akan sedikit diskusi tentang bagaimana mengembangkan pola keberagamaan kita, terutama di Kudus, Prof. Ini kota santri katanya, tetapi wacana diskursus tentang bagaimana mengembangkan pola keberagamaan adalah satu niscaya yang harus kita laksanakan. Isu terakhir yang sangat menarik bagi kita adalah tentang moderasi beragama. Kita mengikuti Kementerian Agama, saya kira sama dengan nafas di Nahdlatul Ulama tentang Islam Wasatiyah. Lebih spesifik lagi, banyak yang bertanya tentang aturan surat edaran dari Kementerian Agama tentang pengaturan pengeras suara dan lain-lain, tentang bagaimana menanggulangi ekstremisme di kampus-kampus, di sekolahan, terutama sekolah umum seperti di SMA Al-Ma'rufin dan seterusnya. Bersama kita Pak Profesor Kiai Haji Nizar Ali nanti akan memberikan pesan-pesan khusus, trik-trik khusus supaya kader-kader muda di Nahdlatul Ulama mempunyai jawaban dan pemikiran yang sangat baik tentang bagaimana moderasi agama dan juga Islam Wasatiyah itu. Nanti Pak Ketua PCNO, Pak Kepala Kemenak juga kurang lebihnya demikian. Mohon maaf Prof. Nizar, saya kira ini baru booming tentang pengaturan pengeras suara. Tentu kita dari Nahdlatul Ulama sudah siaran pers dan memberikan pencerahan kepada masyarakat sebisanya bahwa itu hanya pengaturan, tidak pelarangan, dan sama sekali tidak ada unsur pelecehan agama dan sebagainya. Itu jauh dari itu semuanya tentunya. Tetapi akan lebih mantap kalau Prof memberikan keyword supaya kita lebih mantap untuk kita semuanya dalam konteks moderasi beragama. Monggo Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua PCNO Kabupaten Kudus, Pak Sekretaris dan segenap pengurus PCNO Kudus yang berbahagia, dan tentu para pendengar yang saya sayangi dan saya banggakan. Memang era sekarang ini ada era transformasi digital, sehingga banyak statement ataupun ungkapan-ungkapan semua orang itu bisa dikelola melalui digital. Tetapi memang ada dampak yang diakibatnya. Dampak ini bisa positif, bisa negatif, tergantung respon yang diterima dan tergantung tentu perspektif yang diikuti oleh pendengar. Lah, terkait dengan surat edaran Menteri Agama nomor 5 2022, sebenarnya ini sebenarnya sudah lama. Ini hanya update kontekstualisasi saja. Itu 2 tahun yang lalu sudah hal yang sama ketika pandemi COVID awal-awal muncul, itu juga sudah ada surat edaran terkait tema yang sama, pengaturan pengeras suara di masjid. Jadi bukan menghilangkan pengeras suara di masjid. Syiar itu tetap jalan, tetapi konteks kehidupan keberagamaan itu harus dijunjung tinggi. Nah, sebenarnya kalau istilahnya
SE ini sebenarnya kalau kita mau ya itu harus dikontekstualisasi. Maksudnya gimana? Itu lebih relevan apabila memang di sekitar masjid itu ada umat beragama yang bermacam-macam. Tetapi kalau 100% orang muslim tentu ini tidak menjadi masalah karena itu tidak SE itu tidak, kalau dilanggar sebenarnya kan tidak ada sanksi hukumnya. Itu yang kita sebut dengan kontekstualisasi. Sebab substansinya adalah ada aspek mengganggu ketentraman, keharmonisan kehidupan umat beragama. Sehingga kalau di masjid lingkungannya dalam radius 50 meter semuanya orang muslim, tentu ya tidak ada salahnya. Cuman ini pengaturan yang sifatnya kontekstual. Ini harus dipahami, tetapi kan tidak bisa kemudian di generalisir semuanya. Maka itu sifatnya masih umum. Sifatnya untuk yang lebih spesifik yaitu harus ada kontekstualisasi surat edaran ke dalam konteks-konteks di mana kehidupan beragama itu muncul dalam konteks ini. Nah, ini juga relevan dengan apa yang kita sebut dengan moderasi beragama. Substansinya sebenarnya di situ, karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, macam agama, multikultur, sehingga ini semuanya harus bisa duduk berdampingan, ya, bisa hidup juga bertetanggaan tanpa mengganggu kenyamanan ataupun keharmonisan di antara pemeluk umat beragama. Jadi sebenarnya substansinya di situ. Jadi dan penggambaran itu adalah sebenarnya bukan penggambaran substansinya, dan ada pemotongan video, pemotongan di-cut beberapa itu sehingga ini menjadi digoreng oleh teman. Sebenarnya substansinya adalah ada aspek mengganggu, bukan mengganggu umat Islam, tetapi mengganggu umat lain yang perlu kita perhatikan karena kita hidup di konteks Indonesia, bukan untuk semuanya 100% penduduknya itu adalah muslim. Ini harus dipahami. Jadi maka dalam perspektif inilah kemudian kita memang ini lesson learn yang besar bahwa di antara kita memang pertama ada sementara yang tidak bisa menangkap substansi apa yang dimaksud dengan statement dari Pak Menteri Agama. Yang kedua adalah belum bisa menangkap ghoyah, ghoyah dari SE. Sementara pengeras suara itu adalah wasilah, media saja. Jadi sebenarnya kan ada wasilah dan ghoyah. Tujuannya ini supaya tidak mengganggu keharmonisan umat beragama. Pak Menteri sebagai menteri semua agama tentu bicaranya adalah konteks untuk semua agama. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau konteksnya, apalagi kalau radius 100 meter semuanya Muslim. Malah konteks Kudus ya pastilah dalam konteks ini. Jadi sehingga masalah. Itu menurut kajian yang lebih dalam kira-kira volume yang tidak mengganggu kenyamanan nanti bagaimana. Ya kalau orang tidur mungkin di dekat masjid, kebetulan dia bukan orang Islam, itu kan volumenya berapa sih? Ya itu 100 dB itu tadi, sehingga itu yang diasumsikan syiarnya tetap ada, tetapi tidak mengganggu kenyamanan dari kehidupan umat beragama di Indonesia. Jadi ini yang saya rasa belum ditangkap oleh publik dalam konteks ini. Jadi, ibaratnya itu ibarat bukan substansi gonggongan anjing, ibaratnya adalah goyahnya, mengganggu kenyamanan. Siapa yang mengganggu? Nah, kalau kita sendiri di umat Islam sendiri merasa terganggu, itu namanya bukan umat Islam, kan begitu kan? Itu ya. Ini bicaranya adalah konteks semua agama dalam konteks ini. Jadi ini dipahami, dan banyak di lingkungan masjid itu yang juga tetangganya juga yang non-Islam. Ini yang perlu dihargai. Itu yang dimaksud dengan istilah toleransi itu tadi. Tetapi tidak mengganggu kenyamanan, tidak mengganggu ghoyah, tujuan syiar agama Islam. Tetap dibolehkan untuk menyuarakan, dan itu ada dalam batas toleransi 10 menit. Sebenarnya saya rasa adzan paling 5 menit, kalau adzannya panjang sudah 5 menit. Sudah bisa kalau di wilayah utara yang sholawatan masih bisa juga itu. Nah, itu yang dimaksud substansinya di situ. Nah, tapi itu masa seperti ini dimasukkan dalam SE kan tidak mungkin. Jadi ini bicara umum dalam konteks ini. Jadi ini yang perlu. Jadi kalau moderasi itu sebenarnya kan cara pandang, sikap dan perilaku beragama, jalan tengah.
tidak ekstrim dan juga kanan. Kalau ekstrim tidak menghargai masa bodoh ini masjid-masjid kita, mik kita, suara-suara kita, mau kita banterin, mau kita kecilin, itu hak kami. Betul, itu punya. Tetapi harus melihat samping kita ini siapa sih? Itu sebenarnya yang kita maksudkan. Kita harus melihat konteks di situ. Jadi tidak kemudian egoistik. Egoistik kan dalam agama juga dilarang dalam konteks. Ya sepertilah kita hidup di perumahan. Salah satu warga itu membeli tape pakai pengeras suara dalam. Dia bunyiin keras-keras. Ya, bunyiin keras-keras. Kita ini tape saya. Saya nyetelnya juga di rumah-rumah saya. Enggak mau tahu tetangga, enggak masa bodoh. Apa itu? Ya itu kan hampir sama seperti itulah kita kata. Ini kehidupan sosial. Kalau itu pun sama agamanya, sama anunya. Tetapi ini masjid kan. Masjid ya saya rasa penting juga kita lakukan. Itu dalam hidup bertetangga aja melihat koridor itu. Jadi kita bebas, tetapi ada keterbatasan apabila itu dikontekskan dengan berbagai siak. Kalau dalam teks ada siakul kalam, ini ada ada siakul halah, kira-kira begitu keadaan yang terjadi. Itu yang dimaksudkan, substansinya pasti baik, dan ini respon yang mengapresiasi juga banyak dalam konteks ini. Ya, jadi maka kalau di wilayah Kudus ini azannya masih keras, tidak apa-apa, memang mayoritas itu, dan saya rasa tetangga radius itu semuanya Muslim, karena rata-rata yang beragama non Islam itu ada di pusat perkotaan dalam waktu ini. Tapi di desa tetap suara melantang, dan itu juga tidak persoalan bagi kita. Ya kan? Iya, karena apa? Konteksnya tidak mengganggu kenyamanan. Karena apa? Karena lingkungannya adalah lingkungan Islam. Orang Islam kalau mendengar azan itu terganggu, itu dipertanyakan keislamannya. Tetapi kalau di tetangga masjid itu ada orang lain yang harus kita hargai, tetapi tidak menghilangkan substansi syiar agama. Kira-kira begitu. Jadi itu supaya terjadi harmoni di antara dan itu keindahan Islam, menghormati tetangga pihak lain sehingga ada harmoni. Islam ini indah. Saya bertetangga dengan orang Islam itu kok nyaman ya. Kan mestinya begitu nilai positifnya itu. Jangan sebaliknya. Jadi seperti perspektif inilah. Jadi ketika kita Gus Bahak itu pernah menyampaikan ya. Jadi soal suara keras dan tidak antara Abu Bakar dengan Umar. Abu Bakar itu kan kalau zikir itu pelan-pelan supaya tidak dengar, dan dia malu pada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan itu sudah ngerti ngapain keras-keras kenceng-kenceng, malah takut nanti Tuhan itu. Ya, lah Umar nggak lain, tapi alasannya apa? Supaya tidak ngantuk. Jadi ini perspektifnya beda-beda. Inilah yang disebut keberagaman kita memang macam-macam, dan tidak ada memang satu visi, satu pendapat. Masing-masing harus menghargai pendapat yang lain. Nah, kita dalam apalagi di kehidupan lingkup sosial, ya saya rasa ya harus dihargai dalam konteks ini. Kan tidak ada larangan orang non-Islam mau mendirikan rumah di dekat masjid, dan dia dapat murah. Nah, ini kan harus dihargai juga, tetapi intinya tidak melarang. Tidak melarang. Boleh mengatur saja, mengatur ya, dikecilin ya supaya ya orang muslim disekannya tahu, supaya telinganya tidak ya. Jadi untuk orang Islam saya rasa itu malah bagus. Bahkan setelah azan mungkin kita berdoa kan, doa azan. Tapi kalau orang lain kan gimana? Ini akan ini. Nah itu sebenarnya gonggongan itu kan suara yang mengganggu telinganya orang lain. Kebetulan persamaan bukan soal anjingnya. Persamaan adalah anjing ini adalah untuk komunitas Kristen yang pemelihara anjing, sementara orang Islam terganggu dengan gonggongan anjing. Kan itu jadi dia berpikir berpikir pembuktian terbalik. Gitu, bukan gonggongan anjingnya dalam konteks ini. Ini kan siapa yang mendengar suara itu, bukan gonggongannya. Jadi kalau yang mendengarkan tentu sesama orang non-Islam, tidak ada masalah, gonggongan itu hal yang biasa. Tetapi kalau orang Muslim, kira-kira terganggu enggak? Ya pasti terganggu. Lah kalau terganggu berarti kalau gitu udahlah, silakan kalau di dalam itu bukan menyamakan anjing dengan suara, tapi substansi goyahnya adalah ada aspek ketergangguan itu tadi. Itu loh.
Kalau saya gini, Prof. PCNU Jadi sebenarnya itu semua udah maklum. Iya, Maklum. Cuman karena era sekarang ini banyak yang goreng-goreng. Ya itu betul. Jadi semuanya siapapun maklum itu, memahami juga. Tapi karena kesempatan goreng-goreng itu. Dan sudah lama juga kan, 178. Iya. Sehingga terjadi seperti ini itu. Sebenarnya kalau kita kembali ke sejarah, itu menjelang NU lahir itu kan banyak kejadian seperti ini, Bro. Ya. Sehingga 100 tahun NU berusia 100 tahun ini akan muncul lagi seperti itu. Jadi kembali ke sejarah seperti itu. Dulu kan sampai ada open bar debat itu zaman sebelum NU lahir itu. Ya. Sekarang karena NU sudah berusia 100 tahun muncul lagi seperti itu. Ya, saya kira kembali ke sejarah lah, tidak ada masalah. Tapi kan nanti hilang sendiri itu. Ya. Gitu ya Pak, NU begitu. Kalau Pak Kemenak Kudus gimana? Ini harus bisa menjelaskan juga tugas. Iya. Alhamdulillah kan Kemenak Kabupaten Kudus beserta PCNU Kabupaten Kudus di PD Muhammadiyah, Ketua Umum DMI, satu barisan Alhamdulillah mendukung surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022. Secara tekstual sudah jelas. Jadi secara kontekstual kan rohnya kan intinya kan untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat ini. Jadi intinya kan itu. Dan alhamdulillah Kudus kondusif. Ya, kondusif. Alhamdulillah Prof, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan bahkan kerukunan alhamdulillah di setiap kesempatan saya melalui penyuluh agama Islam semua satu barisan untuk senantiasa memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa kita ini harus punya cara pandang, sikap dan perilaku beragama yang mengambil jalan tengah tadi yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi. Yang tawasud, yang tawazun, yang tasamuh. Dan itu sudah diberikan contoh oleh ormas-ormas Islam yang ada di Kabupaten Kudus. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak PBNU. Alhamdulillah diskusi singkat ini mudah-mudahan bermanfaat, sekaligus ini kenang-kenangan Prof. Nizar untuk kami, nanti mohon izin dipublikasikan untuk kader-kader Nahdlatul Ulama dan juga masyarakat di Kudus. Dan dengan demikian clear ya, ormas terbesar di Kudus juga sudah clear, Pak Kepala Kemenak apalagi ditambah lebih mantap pada Pak Sekjen. Monggo Pak Ketua NU. Kelihatannya Kemenak RI ini memprogramkan ada tahun toleransi di tahun ini. Dan kemarin saya dengan Pak Kisbianto, sekretaris ini berikhtiar bagaimana mensosialisasikan program Kemenak RI ini kepada masyarakat supaya kondisi masyarakat itu bisa lebih harmonis, lebih tenang, lebih damai itu, Prof. Sehingga harapan kami ya nanti ke depan bagaimana sosialisasi masalah ini bisa sampai ke tingkat bawah itu. Oke. Nanti dengan berbagai cara, ada penerbitan buku, ada diskusi, simposium dan sebagainya sudah kita rencanakan Prof untuk nanti tentunya dengan Kemenak pastinya. Karena tusi kita kan memang edukasi preventif itu. Memang kita tidak punya kewenangan untuk represif. Dengan tapi intinya Lakpesdam yang sudah siap nanti. Oke, cekap Prof. Saya kira cukup. Mudah-mudahan pencerahan pada hari ini menjadi manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Terima kasih Prof. Nizar, terima kasih Pak Kiai Asrofi, Pak Kiai Syuhadi, rawuh di studio kami yang kecil tetapi insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan tasbih dan hamdalah. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.